Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada pagi hari ini tentu pagi waktu kami di sini di Saudi Arabia, Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik pada kita untuk bisa menjalankan kegiatan ini yang insyaallah merupakan kegiatan yang banyak memberikan manfaat pada kita karena dia merupakan salah satu bentuk thalabul ilm. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pembahasan beberapa poin dari kitab Matan Abi Syuja' dalam kitab As-Siyam, ya. Yang mana pada pagi hari ini saya akan membahas insyaallah beberapa perkara yang dianjurkan pada saat berpuasa dan juga beberapa bentuk puasa yang terlarang dalam agama kita. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baiklah kita mulai dengan membacakan matannya. Qala al-musannif rahimahullah wa yustahabbu fi shaumi thalathatu asya'. Dan disukai atau dianjurkan dalam keadaan berpuasa 3 perkara, yaitu ta'jilul fitri, menyegerakan untuk berbuka puasa, wa ta'khirus sahur, mengakhirkan atau ta'khirus suhur, mengakhirkan sahur, ya. Sahur ini kalau dibaca dengan sin maftuhah, sinnya berbaris fathah, sahur itu adalah makanan yang kita makan pada waktu makan sahur. Adapun dengan dhammah, sin yang berbaris dhammah, as-suhur adalah perbuatan kita memakan sahur itu, ya. Perbuatan kita dengan makan sesuatu di waktu sahur disebut dengan as-suhur. Ta'jilul fitri wa ta'khiru as-sahuri atau as-suhuri wa tarku al-hujri minal kalam dan meninggalkan al-hujur. Al-hujur adalah perkataan-perkataan yang buruk, ya. Perkataan-perkataan yang buruk. Wa tarkul hujuri minal kalam, meninggalkan perkataan-perkataan yang buruk, perkataan yang batil, perkataan yang kotor dan sejenisnya. Wa yahrumu siyamu khamsati ayyam, dan diharamkan untuk berpuasa pada 5 hari, yaitu al-idani wa ayyamut tashriq ats-tsalatsah. Al-idani 2 hari raya, wa ayyamut tashriq ats-tsalatsah, dan hari-hari tasyrik, 3 hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Wa yukrahu shaumu yaumi syakki, dan dimakruhkan berpuasa pada hari yang diragukan, illa an yuwafiqa 'adatan lahu, kecuali apabila bertepatan dengan kebiasaan bagi orang tersebut. Artinya apabila dia terbiasa untuk berpuasa, misalnya dia terbiasa berpuasa Senin Kamis, kemudian puasa hari Seninnya atau puasa hari Kamisnya itu jatuh bertepatan dengan hari asyak. Hari asyak adalah hari yang diragu-ragukan. Apakah dia masih merupakan bagian dari bulan Sya'ban atau dia sudah merupakan bagian dari bulan Ramadan, ya, itu pada tanggal 30 Sya'ban. 30 Sya'ban ini adalah hari yang jika misalnya tidak terlihat hilal, maka dia disempurnakan menjadi 30 hari. Tentu ini dikatakan sebagai hari yang meragukan apakah dia merupakan tanggal 30 Sya'ban ataukah dia merupakan tanggal 1 Ramadan. Nah, waktu yang seperti ini
seperti dikatakan di sini, yukrahu shaumu yaumi syakki. Dimakruhkan berpuasa pada hari yang diragukan seperti itu, kecuali jika dia terbiasa berpuasa sunnah sebelumnya. Jadi misalnya dia terbiasa berpuasa Senin Kamis, maka puasa hari Seninnya atau puasa hari Kamisnya jatuh bertepatan dengan hari tersebut, tanggal 30 Sya'ban tersebut, atau ya hari yang diragukan apakah dia 30 Sya'ban ataukah dia 1 Ramadan. Baiklah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas satu persatu dari poin-poin yang telah saya bacakan tadi. Wa yustahabbu fi shaumi thalathatu asya', dan dianjurkan ketika berpuasa 3 perkara. Yang pertama adalah ta'jilul fitri. Ta'jil al-fitr, bersegera untuk berbuka puasa, ya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitr. Senantiasa manusia berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan untuk berbuka puasa, ya. Senantiasa manusia berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan untuk berbuka puasa. Hadits ini menunjukkan diutamakannya atau dianjurkannya kita bersegera dalam berbuka puasa. Artinya begitu matahari sudah terbenam, maka kita harus segera dianjurkan untuk segera berbuka puasa dan tidak mentakhirkan, ya. Sebab mungkin saja secara logika mungkin orang mengatakan bahwa kalau kita menunda buka puasa kita, itu berarti kita menahan dalam waktu yang lebih lama. Yang mungkin secara logika jika kita menahan dalam waktu yang lebih lama, maka dia akan mendapatkan pahala yang lebih besar. Tentu ini akal yang bertentangan dengan syariat, ya. Sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk bersegera berbuka puasa, ya. Beliau mengatakan tadi dalam hadis tadi, la yazalun nasu bi khair, manusia senantiasa berada dalam kebaikan, ma'ajjalul fitr, selama mereka menyegerakan berbuka puasa, ya. Sebaik-baik petunjuk, wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun kelihatannya, ya, mungkin bertentangan dengan logika sebagian orang. Jadi logika ini tertolak bahwa kita menunda berbuka puasa supaya lebih lama kita menahannya sehingga pahalanya lebih besar. Ini tertolak karena dia bertentangan dengan anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ta'jil al-fitr, ya, bersegera untuk berbuka puasa. Selain itu ada sunnah yang lain yang juga disunnahkan ketika kita berbuka puasa, yaitu dengan apa kita berbuka puasa, ya. Sebab diriwayatkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala an, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabat qabla an yusalli. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka dengan rutab. Rutab itu adalah kurma yang masih basah, ya, kurma yang masih basah. Kurma itu dalam pertumbuhannya dia memiliki beberapa tahapan. Ya, pertama dia adalah kurma yang setelah dia berbunga tentu dia akan berkembang menjadi kurma yang mentah. Kemudian semakin lama dia berkembang menjadi kurma yang basah, yang disebut dengan rutab, ya. Disebut dengan rutab. Apabila kurma yang basah ini tetap dibiarkan tidak dipetik dalam keadaan basah, maka, ya, karena buah pohon kurma itu berbuah pada puncak musim panas dengan angin yang sangat panas, maka kurma ini akan mengering, ya. Rutab tadi, kurma yang basah tadi akan mengering sehingga menjadi tamr, ya, yang kita sering sebut dengan kurma, ya. Jadi kurma yang sampai ke negeri kita itu kebanyakan adalah dalam bentuk tamr, ya, kurma yang sudah kering, itu puncak dari perkembangan buah kurma itu, ya. Jadi pertama dia kurma yang mentah atau biasa disebut dengan balah atau mengkal. Kemudian kurma yang basah atau rutab ini merupakan kurma yang bisa dikatakan yang rasanya paling nikmat, ya. Rasanya paling nikmat dan segar sebab dia basah, ya, buahnya basah, sangat nikmat untuk dimakan apalagi pada musim panas, ya. Karena itu barangkali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutamakan berbuka puasa dengan rutab ini, ya, sebab dalam keadaan dahaga, dalam keadaan haus, saya kira memakan buah yang basah dan segar seperti ini sangat
melegakan, ya, sangat melegakan kita, apalagi ketika kita berpuasa pada musim panas. Jadi kata Anas bin Malik radhiyallahu an, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabat. Beliau berbuka puasa dengan rutab qabla an yusalli, sebelum beliau melaksanakan salat. Fa illam yakun fa'ala tamarat. Kalau beliau tidak memiliki rutab ini, maka beliau berbuka puasa dengan tamar, ya, kurma yang sudah kering tadi, yang sering kita lihat, yang banyak sampai di negeri kita. Fa illam takun tamaratun hasa huswatin min ma. Kalau kurma kering juga tidak ada, maka beliau berbuka puasa dengan meminum beberapa teguk air putih. Inilah yang dipakai berbuka oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berbuka dengan rutab, yang memang sangat sesuai dengan kondisi kita tatkala kita dalam keadaan haus, dahaga, apalagi di musim panas. Kalau tidak ada rutab, beliau berbuka dengan kurma, dan kalau tidak ada kurma, beliau berbuka dengan air putih. Ini juga menunjukkan kesederhanaan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dengan apa beliau berbuka itu menunjukkan kesederhanaan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang ketika ada rutab, beliau berbuka dengan rutab. Jika tidak ada, maka beliau berbuka dengan tamar. Dan kadang-kadang pun tamar tidak ada di rumah Rasulullah, maka beliau berbuka dengan air putih, ya. Sering kita baca dalam hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya kadang-kadang di rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama 2 bulan purnama tidak ada yang dimakan oleh Rasul kecuali al-aswadaini, kecuali kurma dan air putih. Ya, kadang-kadang 2-3 bulan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memakan makanan yang dimasak, ya, hanya makan kurma dan air putih Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan kesederhanaan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita sekarang ini kalau kita mau mengikuti kebiasaan Rasul ini, tentu akan dihitung sebagai sunnah, ya, sebagai sunnah. Meskipun ini lebih dekat kepada sunnah yang terkait dengan adat kebiasaan, sebab memang makanan yang ada ketika itu atau makanan orang-orang Arab adalah kurma ini, ya, sehingga memang itulah yang sangat memungkinkan untuk dipakai berbuka oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun jika kita meniatkan untuk mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sengaja berbuka dengan rutab, sengaja berbuka dengan kurma, dan meminum air putih dengan niat untuk mengikuti perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita mendapatkan pahala dalam mengikuti sunnah Rasul tersebut. Tentu tidak dilarang kita berbuka puasa dengan makanan dan minuman yang lain, ya, apalagi kita di Indonesia misalnya. Salah satu di antara kegembiraan berbuka puasa adalah adanya kue-kue, penganan-penganan, adanya makanan-makanan yang mungkin tidak biasa kita dapatkan di luar dari bulan Ramadan. Ya, ini merupakan salah satu memang ciri khas dari bulan Ramadan, atau salah satu kegembiraan dalam bulan Ramadan yang memang disebutkan dalam sebuah hadits qudsi bahwa lis-shaimi farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, bahwa orang yang berpuasa itu mendapatkan dua kegembiraan ketika dia berbuka puasa dan kegembiraan ketika dia bertemu dengan Tuhannya. Jadi di antara dua kegembiraan ini adalah gembiraan di dunia ketika kita berbuka puasa. Mengapa kita bergembira? Karena kita, tentu yang paling utama, kita bergembira karena kita telah melaksanakan satu kewajiban, kalau itu puasa wajib, atau kita telah menjalankan satu sunnah, kalau itu puasa sunnah. Maka dengan inilah kita bergembira. Kita bergembira dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, bergembira dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik kepada kita untuk bisa menjalankan ibadah ini. Dengan itu kita bergembira karena kita telah menyelesaikan satu putaran ibadah kita yang mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa taala. Kita bergembira dengannya. Makna kegembiraan yang lain di dunia adalah kegembiraan ketika berbuka puasa itu karena kita sampai pada ujung di mana kita sudah boleh menikmati apa yang tadinya dilarang. Ini bentuk kegembiraan kedua di dunia tatkala kita berbuka puasa. Karena yang tadinya kita terlarang melakukannya, kita dilarang makan, kita dilarang minum, pada saat
tiba waktunya berbuka puasa, kita dibolehkan untuk makan, dibolehkan untuk minum, sehingga ada kegembiraan, ya. Kegembiraan ketika bisa menutupi rasa lapar kita, ketika bisa menghilangkan rasa dahaga kita. Apalagi juga ketika makanan yang dimakan memang nikmat, ya, minuman yang diminum memang nikmat, sehingga dia lebih menambah kegembiraan. Sehingga ini memang merupakan bagian dari kegembiraan. Namun juga satu hal yang perlu kita perhatikan untuk tidak berlebih-lebihan, ya, dalam mengadakan berbagai macam aneka makanan pada bulan Ramadan. Sebab ini tentu bisa bertentangan dengan hikmah daripada puasa Ramadan itu sendiri, ya. Sebab diantara hikmah daripada berpuasa adalah agar kita bisa merasakan bagaimana laparnya, bagaimana hausnya saudara-saudara kita yang berada dalam kemiskinan, dalam kefakiran, yang hidup di daerah-daerah konflik, ya. Seperti hari ini saudara kita di Suriah, saudara kita di Yaman, di berbagai tempat lainnya, ya. Kita bisa merasakan kesulitan, merasakan beban yang mereka rasakan, sehingga tentu tidak hikmah kalau kemudian di bulan Ramadan kita mengadakan berbagai macam makanan, ya, yang bisa tergolong berlebih-lebihan, ya. Sekali lagi tidak dilarang kita mengadakan makanan-makanan yang enak, yang kita sukai, apalagi dalam melatih anak-anak kita, tetapi hendaknya tidak berlebih-lebihan. Baiklah, ini yang terkait dengan sunnah berbuka puasa, ya, sunnah berbuka puasa, yaitu dianjurkan kita bersegera untuk berbuka puasa begitu matahari terbenam, dan yang kedua dianjurkan kita berbuka dengan rutab atau dengan tamar atau dengan air putih, dan kemudian ditambah dengan makanan yang lainnya yang kita siapkan untuk kita berbuka puasa. Kemudian yang kedua, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara sunnah ketika berpuasa adalah ta'khir as-suhur. Menunda atau mengakhirkan kegiatan makan sahur kita. Ya, mentakhirkan kegiatan makan sahur kita. Sebab di antara hikmah makan sahur ini adalah untuk mengumpulkan kekuatan dalam diri kita secara fisik, ya, dalam menahan lapar dan dahaga hingga terbenamnya matahari. Maka ini tentu merupakan hikmah yang besar dari disyariatkannya makan sahur ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kepada kita untuk makan sahur. Ya, beliau juga selalu makan sahur, bahkan kadang-kadang beliau mengajak sahabat beliau atau mencari sahabat beliau untuk makan sahur bersama dengan beliau. Bagaimana kadar dikatakan kadar yang dengannya kita dianggap telah mentakhirkan makan sahur? Ya, tentu mentakhirkan makan sahur ini maksudnya agar kita makan sahurnya itu sudah dekat dengan masuknya waktu sholat subuh, ya, sudah dekat dengan masuknya waktu sholat subuh. Diriwayatkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai dari makan sahur beliau dan tersisa waktu sebelum melaksanakan sholat kurang lebih sekadar orang membaca 50 ayat, ya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Zaid bin Thabit tasahhara falamma faragha min suhurihima qama Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam ila as-salati fa shalla. Qulna li Anas kam kana baina faraghihima min suhurihima wa dukhulihima fi as-salah. Qal qadru ma yaqra'ur rajulu 50 ayatan. Ya. Ditanyakan kepada, jadi Anas bin Malik bercerita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengajak Zaid bin Thabit radhiyallahu taala an untuk makan sahur bersama dengan beliau. Ini juga menunjukkan kita boleh makan sahur bersama, ya. Maksudnya bukan bersama keluarga saja, tapi bisa kita mengajak kawan kita, orang lain untuk makan sahur bersama kita. Ya, ini diantara salah satu yang mempererat
ukhuwah. Jadi bukan cuma berbuka bersama tapi juga bersahur bersama. Ya, jadi Rasulullah SAW dalam riwayat ini, bahkan dalam riwayat lain dikatakan Rasul memerintahkan Anas untuk mencari orang yang bisa bersahur bersama dengan beliau. Maka Anas bin Malik menemui Zaid bin Thabit dan mengundang beliau untuk makan sahur bersama dengan Rasulullah SAW. Maka periwayat hadis ini bertanya kepada Anas, berapa jarak antara makan sahurnya Rasulullah SAW dengan sholatnya beliau? Ya, kam kana baina faraghihima min suhurihima. Berapa waktu antara selesainya mereka berdua dari makan sahur mereka berdua, wa dukhulihima fi shalah, dan waktu masuknya mereka ke dalam salat. Berkata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qadru ma yaqra'u ar-rajul 50 ayat. Sekadar seorang yang membaca 50 ayat Al-Qur'an. Itu ayat yang pertengahan lah, ayat yang sedang-sedang. Ya, kurang lebih 50 ayat itu ya mungkin sekitar 10 sampai 15 menit ya, kurang lebih. Seperti itu. Itu waktu antara selesainya makan sahur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga masuknya beliau ke dalam salat beliau, melaksanakan salat subuh. Jadi beliau memang makan sahur itu sudah dekat dengan masuknya waktu salat subuh. Nah, ini merupakan salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu keutamaan daripada makan sahur ini adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Ya, tasahharu fa inna fis sahuri atau fis suhuri barakah. Dua-duanya bisa dibaca seperti itu. Bersahurlah kalian karena sesungguhnya dalam sahur itu, baik dalam sahur dalam artian makannya, jadi kalau as-sahur artinya apa yang kita makan, ya, atau as-suhur artinya perbuatan makan sahur kita. Dua-duanya memiliki berkah, ya. Pada makanan yang kita makan pada waktu sahur itu memiliki berkah, juga pada perbuatan kita melakukan makan sahur itu juga memiliki berkah. Baik. Adapun perbuatan kita ya dengan dhamma as-suhur, kita melakukan perbuatan makan sahur, maka di dalamnya ada berkah yang berupa pahala. Ya, tentu berkah kita berupa pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena kita telah menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi perbuatan makan sahur itu adalah sunnah. Maka dengan mengerjakan sunnah ini kita mendapatkan berkah berupa pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan pahala ukhrawiyah, ya, pahala ukhrawiyah, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkah ukhrawiyah yang lain ya dari perbuatan makan sahurnya adalah bahwa kita memiliki waktu dengan bangunnya kita untuk makan sahur, ya, sebab kalau orang makan sahur di tengah malam mungkin saja dia karena merasa sudah makan untuk persiapan puasa, maka dia mungkin bangunnya ya pas adzan subuh, ya. Jadi kalau seseorang makan sahurnya bukan di waktu sahur, jadi waktu sahur itulah waktu menjelang masuknya waktu sholat subuh. Seperti dikatakan dalam Al-Quran, wabil asharihum yastaghfirun, ya, di antara kebiasaan orang-orang yang bertakwa adalah wabil asharihum yastaghfirun, orang-orang yang suka beristighfar ketika waktu sahur, waktu sebelum masuknya waktu subuh. Nah, kalau kita makan di tengah malam berarti kita tidak makan di waktu sahur, ya. Nah, orang yang makan di waktu malam untuk persiapan puasa, dia mungkin akan kehilangan beberapa kebaikan yang lain. Tadi kita katakan, kalau orang makan sahurnya atau makan untuk puasanya di waktu malam, mungkin dia akan merasa enak saja tidur hingga adzan subuh berkumandang. Karena dia sudah tidak merasa perlu lagi untuk makan. Maka dia akan kehilangan berkah di sana. Inilah berkah yang kedua, berkah ukhrawiyah yang kedua dari perbuatan makan sahur kita atau bangunnya kita untuk makan sahur, bahwa kita masih mendapatkan waktu di penghujung waktu malam sebelum masuknya waktu sholat subuh untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini merupakan waktu yang mustajab. Waktu yang mustajab. Jadi menjelang masuknya waktu sholat subuh dia merupakan waktu yang mustajab, ya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir dan dia mengatakan, adakah orang yang mau beristighfar maka aku akan ampuni, adakah orang yang mau meminta akan aku berikan, adakah orang yang mau berdoa maka aku akan kabulkan, kata Allah Subhanahu wa taala.
maka orang yang bangun untuk makan sahur, ya makan suhur, dia mendapatkan berkah ini. Ya, jadi selain berkah ukhrawiyah dalam bentuk pahala makan sahurnya, dia juga mendapatkan berkah ukhrawiyah dalam bentuk mendapatkan waktu yang mustajab. Waktu yang mustajab. Dia bisa beristighfar, memperbanyak istighfar ya pada waktu tersebut. Dia bisa banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu tersebut ya, yang dikatakan sebagai waktu-waktu turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun berkah dari makanan sahur yang kita makan. Jadi kalau kita baca fa inna fis sahuri barakah, ya fa inna fis sahuri barakah, artinya dalam makanan sahur kita itu adalah berkahnya. Maka berkah di sini adalah berkah dalam bentuk kekuatan fisik yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala dengan memakan makanan sahur ini, sehingga kita bisa lebih kuat dalam berpuasa, bisa tetap beraktivitas dalam keadaan puasa, dan juga ini akan memotivasi kita untuk terus melaksanakan puasa-puasa berikutnya, sebab ternyata puasa ini tidak memberatkan kita. Ya, sebab ternyata puasa ini tidak memberatkan kita. Kalau seandainya kita tidak dianjurkan untuk makan sahur dan kita kemudian bangun pada waktu adzan dikumandangkan, lantas kita berpuasa, kita akan merasa lemah, akan merasa lemas, ya, tidak bisa kita beraktivitas, sehingga kita tidak produktif pada bulan Ramadan, dan juga akan menyebabkan kita tidak bersemangat lagi untuk melaksanakan puasa berikutnya, karena kita sudah merasakan bahwa tubuh kita menjadi lemas ketika berpuasa, menjadi loyo ketika berpuasa. Nah, maka pada sunnah makan sahur ini, pada makanan yang kita makan itu ada berkahnya, yaitu dengannya Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalankan ibadah puasa, tetap kita bersemangat, tetap kita beraktivitas, kita bisa produktif dalam keadaan berpuasa, dan mendorong kita, memotivasi kita untuk melaksanakan puasa-puasa selanjutnya, sebab ternyata berpuasa ini tidak memberatkan kita. Baik, itu sunnah yang kedua yang terkait dengan puasa. Jadi yang pertama tadi adalah ta'jilul fitr, bersegera untuk berbuka puasa. Yang kedua adalah ta'khirus sahur atau ta'khirus suhur, mentakhirkan makan sahur. Dan yang ketiga adalah tarkul hujri minal kalam, meninggalkan perkataan-perkataan yang batil, yang qabih, perkataan yang buruk, perkataan dusta, perkataan kotor, ya. Sebab ini bertentangan dengan makna dari puasa itu sendiri. Ya, sebab puasa itulah menahan diri, ya. Kalau kita lihat bahwasanya puasa ini melarang kita untuk makan, minum, berhubungan dengan istri kita, yang sebenarnya merupakan perbuatan yang dihalalkan. Hukum asalnya dihalal ketika kita tidak sedang berpuasa, namun kita dilarang melakukannya ketika kita sedang berpuasa, maka perbuatan yang memang sudah diharamkan, ya, yang memang sudah diharamkan dalam keadaan kita tidak berpuasa sekalipun, tentu lebih diharamkan lagi dalam keadaan kita sedang berpuasa. Ya, logikanya Anda tidak berpuasa pun Anda dilarang berkata-kata kotor, berkata-kata cabul, berdusta. Kita dilarang melakukannya. Apalagi kalau memang kita sedang berpuasa, yang halal saja pun kita tidak boleh melakukannya. Apalagi yang memang diharamkan di luar dalam keadaan berpuasa. Maka berkata-kata kotor, berkata-kata dusta, berkata-kata cabul ini dilarang, ya, dalam keadaan kita tidak berpuasa dan juga dalam keadaan kita berpuasa. Abu Hurairah meriwayatkan, atau Imam Bukhari meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaul az-zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajah fi ay yada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang dusta, man lam yada' qaul az-zur, siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang dusta, wal 'amala bihi, dan beramal dengan dasar kedustaan tersebut, ya. Jadi misalnya dia berdusta, kemudian dari hasil dustanya itu dia bisa melakukan sesuatu karena dia berdusta, maka dia beramal dengan atas dasar kedustaan dia, ya.
Karena dia berdosa, maka dia bisa melakukan hal tersebut. Ya. Andai dia tidak berdosa, dia tidak bisa melakukannya. Dia beramal dengan dusta. Ya, dia beramal dengan kedustaan. Atau dia melakukan kegiatan yang merupakan perbuatan kedustaan seperti penipuan misalnya. Penipuan ini kan kedustaan dalam perbuatan. Ya. Man lam yada' qawla zur wal 'amala bihi, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dusta atau perbuatan yang merupakan hasil dari kedustaan, falaysa lillahi hajah fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah, maka Allah tidak berhajat, Allah tidak memperdulikan, ya. Allah tidak akan menghitung, Allah tidak akan menganggap, ya, upaya dia, pengorbanan dia untuk tidak makan, untuk tidak minum dalam keadaan dia berpuasa. Artinya dia berkorban untuk tidak makan, dia berkorban untuk tidak minum, itu tidak akan dipedulikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sia-sia saja puasa yang dia lakukan. Tetapi tidak berarti puasanya ini batal. Jadi perkataan dusta, perkataan kotor, perkataan yang tidak baik ini tidak membatalkan puasa. Ya, tidak membatalkan puasa. Tapi dia akan mengurangi atau menghilangkan nilai puasa kita. Sehingga kita berpuasa dan tidak mendapatkan dari puasa kita kecuali lapar dan dahaga, seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis. Ya. Kam min sha'imin la yajidu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa dan dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Ya. Mengapa dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga? Artinya kewajiban puasanya gugur. Kewajiban puasanya gugur. Dia tidak dituntut untuk mengqadha puasanya. Dia sudah melaksanakan kewajiban puasa. Artinya dia tidak berdosa karena tidak berpuasa. Dia sudah berpuasa. Tetapi puasanya itu tidak bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala karena dia tidak meninggalkan perkataan yang dusta, yang kotor, yang buruk. Jadi puasanya tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan beranggapan misalnya kalau sudah terlanjur dosa, wah kalau gitu kita berbuka aja nih. Sudah terlanjur berdusta. Tidak. Ya, dusta Anda tidak membatalkan puasa Anda. Anda tetap wajib menyempurnakan puasa. Kalau Anda membatalkan puasa, maka dosanya bertambah. Dosa tidak berpuasa. Ya. Jadi orang yang berkata-kata kotor, berkata dusta, ya, berbuat jahil dalam keadaan berpuasa, dia tetap harus melanjutkan puasanya hingga selesai, hingga terbenam matahari. Dia menggugurkan dengannya kewajiban puasanya, namun puasanya tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, man lam yada' qawla zur wal 'amala bihi, dalam riwayat yang lain ada tambahan wal jahl. Man lam yada' qawla zuri wal 'amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang dusta dan berbuat dusta dan berbuat perbuatan-perbuatan kejahilan, semua perbuatan maksiat, semua perbuatan kefasikan, perbuatan kemaksiatan masuk dalam hadis ini, akan menyebabkan puasa kita menjadi tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dia menggugurkan puasa, namun Allah tidak akan menghitungnya, tidak akan memberikan balasan ya kepada orang yang melakukan puasa tersebut disebabkan karena perkataan dan perbuatan maksiat atau kefasikan yang dia lakukan. Nah, karena itulah dalam keadaan berpuasa, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita menjaga lisan kita, ya. Sebab lisan ini memang sumber yang bisa menjatuhkan seseorang dalam kebinasaan. Ya. Jangan kita hanya berpuasa menahan makan dan minum, menahan syahwat kita kepada istri, tapi kita juga harus berpuasa menahan syahwat kita untuk mengeluarkan kata-kata yang buruk. Itu juga bagian dari syahwat. Ya. Sebab banyak orang yang menikmati bergibah misalnya. Orang menikmati ketika dia bergibah, dia merasakan kenikmatan. Ya, dia merasakan kenikmatan ketika dia bergibah. Dia merasakan kenikmatan ketika dia memfitnah orang lain. Ya, dia merasa nikmat ketika dia berdusta, membodohi orang lain.
Dia merasa nikmat ketika dia menipu orang lain. Dia merasa nikmat ketika dia melakukan perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Maka ini semuanya merupakan syahwat-syahwat yang terlarang yang harus kita tahan dalam keadaan kita berpuasa. Apalagi syahwat ini di luar keadaan berpuasa sekalipun memang kita dilarang. Maka tentu lebih besar lagi larangannya pada saat kita sedang berpuasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik pada kita semua untuk bisa menjalankan puasa kita dengan sebaik-baiknya agar menjadi puasa yang bernilai, menjadi puasa yang mendapatkan pahala yang besar, pahala yang berlipat ganda dari sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, yang disebut dalam sebuah hadits qudsi bahwasanya Allah mengatakan as-shaumu li wa ana ajzi bih. Ya, as-shaumu li wa ana ajzi bihi. Saum itu untukku, kata Allah, puasa itu untukku dan akulah yang akan membalasnya. Allah tidak menyebutkan berapa besar pahalanya, diibhamkan, menunjukkan besarnya pahala orang yang berpuasa. Dia pahala yang tidak terbatas. Semoga Allah berikan taufik kepada kita untuk bisa melaksanakan puasa kita dengan baik sehingga mendapatkan pahala yang tidak terbatas dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang dianjurkan tadi yang telah kita sebutkan, 3 perkara tadi adalah 3 perkara yang terkait langsung dengan ibadah puasa. Jadi dianjurkan dan dia merupakan bagian dari puasa. Ya. Sahur bagian dari puasa, berbuka bagian dari puasa, menahan ya diri dari berkata-kata yang dusta, yang kotor adalah bagian dari puasa kita. Ada beberapa perkara yang juga dianjurkan yang dia tidak terkait secara langsung dengan puasa kita. Dia bukan merupakan bagian dari puasa kita, tetapi dia dianjurkan ketika orang sedang melaksanakan puasa. Di antaranya adalah berdoa, ya. Orang yang berpuasa dianjurkan untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dari Abu Hurairah, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la turaddu da'watuhum, as-shaimu hatta yuftir, wal imamul 'adil wal madlum." Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 orang yang tidak tertolak doa mereka. Yang pertama adalah as-shaimu hatta yuftir, orang yang berpuasa hingga dia berbuka. Artinya sejak awal kita puasa hingga kita berbuka ini adalah waktu untuk kita berbanyak doa. Ya. As-shaimu hatta yuftir, orang yang berpuasa hingga dia berbuka puasa. Doa memang bukan bagian dari puasa kita. Berbeda tadi dengan sahur, buka puasa, menahan perkataan yang buruk. Doa ini bukan bagian dari puasa kita, tetapi dia dianjurkan, diperbanyak ketika kita sedang berdoa. Salah satu la turaddu da'watuhum, ada 3 golongan manusia yang doanya tidak akan tertolak. Yang pertama adalah as-shaimu hatta yuftir, ya. Orang yang berpuasa hingga dia berbuka puasa. Yang kedua al-imamul 'adil, imam yang adil, doanya juga makbul. Dan yang ketiga al-mazlum, orang yang terzalimi. Orang yang terzalimi doanya makbul untuk orang yang menzalimi dia. Ya, jika dia mendoakan keburukan atas orang yang menzalimi dia, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis hasan. Kemudian ada juga perkara yang dianjurkan, tidak hanya sekedar terkait dengan puasa, tetapi lebih jauh daripada itu dianjurkan terkait dengan bulan Ramadan ini, atau bulan Ramadan yang akan kita jelang nanti. Ya, di sana juga ada perbuatan-perbuatan dianjurkan terkait dengan bulan Ramadan. Di antaranya adalah memperbanyak bacaan Al-Quran, ya, memperbanyak ibadah-ibadah, memperbanyak sedekah, Ini di antara perkara-perkara yang dianjurkan ketika seseorang berada dalam bulan Ramadan. Ya, tentu di luar bulan Ramadan pun ini dianjurkan. Namun kita melihat dari contoh Rasulullah SAW, dari para salaf, ya,
mereka mengkonsentrasikan pada ibadah-ibadah ini, diantaranya baca Quran, karena memang bulan Ramadan merupakan syahrul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya. Sehingga Rasulullah SAW disebutkan setiap tahun Jibril datang kepada beliau dan beliau istilah kita menyetorkan atau memperdengarkan hafalan Quran beliau yang sudah diturunkan kepada beliau kepada Jibril. Ya, setiap tahun Jibril datang setiap Ramadan dan beliau menyampaikan, memperdengarkan Al-Quran beliau kepada Jibril. Dan adalah Rasulullah ketika Jibril datang kepada beliau, ajwadu bil khairi minar rihil mursalah, kata Abdullah bin Abbas. Ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Beliau lebih kencang, ya, karena angin yang bertiup itu kencang dan luas cakupannya, kata para ulama. Nah, Nabi itu lebih ajwad, lebih baik dalam perbuatan kebaikan, dalam derma-derma yang beliau berikan daripada angin yang bertiup. Angin bertiup dengan kencang, beliau lebih kencang sedekah beliau. Angin itu sangat luas jangkauannya, maka beliau memberikan bantuan sedekah perbuatan baik pada manusia yang jangkauannya juga cakupannya sangat luas. Ini perbuatan yang dianjurkan terkait dengan bulan Ramadan yang akan kita jalan nanti insyaallah. Baik, sekarang kita beralih para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala pada bagian yang kedua, yaitu puasa yang terlarang. Puasa yang terlarang. Beliau berkata di sini, qala al-musannif rahimahullah wa yahrumu siyamu khamsati ayyam. Dan diharamkan berpuasa pada 5 hari. Ada 5 hari yang dilarang kita berpuasa padanya. Yang pertama adalah 2 hari raya. Pertama dan kedua. Ya, 2 hari raya berarti ada 2 hari, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwasanya Rasulullah SAW melarang puasa pada 2 hari. Naha an shaumi yaumaini, yaumul adha wa yaumul fitri. Ya, beliau melarang puasa pada hari raya Idul Adha dan puasa pada hari raya Idul Fitri. Kemudian yang ketiga, keempat dan kelima, wa ayyamut tasyriq ats-tsalatsah. Ya. 3 hari tasyriq. Berpuasa pada 3 hari tasyriq, yaitu tanggal 11, tanggal 12 dan tanggal 13 Dzulhijjah. Jadi bersambung dengan hari raya kurban, ya. Hari raya kurban tanggal 10. Kemudian hari-hari tasyriq 3 hari setelahnya. Jadi 4 hari berturut-turut kita dilarang untuk berpuasa. Ya, 4 hari berturut-turut kita dilarang untuk berpuasa. Hari raya Idul Kurban, kemudian hari tasyrik yang pertama, hari tasyrik kedua, dan hari tasyrik yang ketiga. Totalnya 4 hari penuh kita dilarang untuk berpuasa pada hari tersebut, ya. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyamut tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrinillahi ta'ala. Hari-hari tasyrik adalah hari untuk makan dan minum dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Abu Daud meriwayatkan bahwasanya Abdullah bin Amr bin As pernah masuk ke rumah bapaknya, Amr bin As radhiyallahu taala anhu, pada salah satu di antara hari-hari tasyrik. Ketika itu bapaknya Amr bin As radhiyallahu anhu menyodorkan makanan kepada anaknya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Maka dia mengatakan inni shaim. Ketika itu bapaknya mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang berpuasa pada hari ini. Hadhil ayyam, kata beliau, allati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna bi iftariha wa yanhana an siyamiha. Ini adalah hari-hari yang dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami untuk berbuka pada hari itu, tidak boleh berpuasa. Wa yanhana an siyamiha, dan melarang kami untuk berpuasa pada hari-hari tersebut. Imam Malik berkata, hari-hari itu adalah 3 hari tasyrik. Dikecualikan untuk berpuasa pada 3 hari tasyrik ini adalah jamaah haji yang melaksanakan haji tamattu atau qiran yang tidak mendapatkan hadyu, ya. Faman lam yajid fa siyamu 3 ayyamin fil haji wa 7 idza raja'tum. Orang yang tidak mendapatkan hadi, orang yang bertamattu misalnya tidak mendapatkan hadi, dia harus berpuasa 3 hari di bulan, 3 hari dalam keadaan berhaji, dan 7 hari ketika dia pulang di kampungnya.
Jika dia tidak mendapatkan hari-hari haji kecuali hari-hari tasyrik ini, maka dia dibolehkan berpuasa pada hari-hari tasyrik tersebut, ya. Bagi mereka yang tidak mendapatkan al-hadyu, tidak mendapatkan dam untuk disembelih. Berdasarkan keterangan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, "Lam yurakhas fi ayyamit tasyriqi ay yasumna illa liman lam yajid al-hadya." Tidaklah diringankan, tidak diberi keringanan, dispensasi pada hari-hari tasyrik. Ayusamna, untuk dipuasai pada 3 hari itu, berpuasa pada hari tersebut, illa liman lam yajidil hadiyah, kecuali mereka yang tidak mendapatkan al-hadiyah. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi hari-hari tasyrik juga termasuk di antara hari yang dilarang berpuasa, kecuali bagi mereka yang tidak bisa mendapatkan haji dan mereka harus berpuasa 3 hari pada hari-hari haji, diizinkan untuk berpuasa pada hari tersebut. Kemudian yang terakhir beliau mengatakan wa yukrahu saumu yaumi syakki. Wa yukrahu saumu yaumi syak. Dan dimakruhkan puasa pada hari yang diragukan. Illa an yuwafiqa 'adatan lahu, kecuali kalau hari itu bertepatan dengan kebiasaannya, orang yang terbiasa berpuasa. Seperti yang tadi telah kita singgung bahwa hari yang diragukan adalah hari terakhir dari bulan Sya'ban, yang mana kemungkinan dia merupakan hari terakhir dari bulan Sya'ban dan kemungkinan juga dia merupakan hari pertama dari bulan Ramadan. Itu namanya yaum asyak. Ya, Rasul bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in ghumma 'alaikum fa akmilu 'iddata Sya'bana 30 yawman." Berpuasalah karena melihat hilal dan berlebaranlah karena melihat hilal. Kalau pandangan kalian terhalang dari melihat hilal, mendung, kabut, ya, debu, badai debu, sehingga hilal tidak bisa terlihat pada tanggal 30 Sya'ban, maka Rasul mengatakan fa'akmilu 'iddata Sya'bana 30 yawman. Dalam riwayat yang lain fa'akmilu 'iddata 30. Maka sempurnakanlah bulan Sya'ban atau bulan yang sedang berjalan menjadi 30 hari. Nah, hari ke-30 dari bulan Sya'ban inilah ketika hilal tidak terlihat merupakan hari yang diragukan. Sebab secara hakiki mungkin saja hilal sudah ada. Ya, secara hakiki mungkin saja hilal sudah ada, namun tidak terlihat karena pandangan kita terhalang dari melihatnya. Ya, maka Nabi memerintahkan kepada kita untuk menyempurnakan Sya'ban menjadi 30 hari, artinya tidak berpuasa pada hari itu. Ya, artinya kita tidak boleh berpuasa pada hari tersebut. Bahkan dalam riwayat yang ini dikatakan man shoma yauman yushakku fihi faqad asa Abul Qasim au kama qala. Dalam hadis yang riwayatnya maknanya seperti itu, dikatakan barang siapa yang berpuasa pada hari yang diragukan padanya, maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga menunjukkan, ini mungkin dalam kaitan dalam masalah yang lain yang sering kita bahas, apakah menentukan awal Ramadan itu dengan ru'yah atau dengan hisab. Ini salah satu dalilnya bahwa kita harus menentukannya dengan ru'yah. Ya, sebab hadis tentang hari yang diragukan ini menunjukkan bahwasanya hari yang diragukan itu mungkin memang sudah terlihat hilal, sudah wujud. Yang dihitung mungkin sudah wujud hilalnya, tapi tidak kelihatan. Nah, ketika itu pada hari yang mungkin saja hilal sudah ada, Nabi mengatakan fa'akmilul iddah, sempurnakanlah menjadi 30 hari. Artinya Rasul menganjurkan kita atau mengarahkan kita untuk tidak berpuasa pada hari itu. Sehingga yang menjadi patokan dalam masalah penentuan awal Ramadan dan akhir Ramadan, masuknya Syawal, adalah terlihat atau tidak terlihatnya hilal, bukan wujud atau tidak wujudnya hilal. Ini sebenarnya inti permasalahannya. Apakah bulan itu menurut syariat dihitung dengan wujudnya hilal atau terlihatnya hilal? Ya. Nah, dari hadis-hadis ini kita bisa memahami bahwa bulan dalam syariat dihitung dengan terlihatnya hilal.
Jika dia tidak terlihat, maka bulan yang berjalan harus disempurnakan menjadi 30 hari, ya. Baik. Tadi dikecualikan untuk berpuasa pada hari-hari tersebut adalah orang yang terbiasa berpuasa. Jadi misalnya dia terbiasa berpuasa Senin Kamis, bertepatan hari Seninnya pada tanggal 30 Sya'ban yang diragukan tadi, atau hari Kamisnya bertepatan pada 30 Sya'ban yang diragukan tadi, maka dia boleh berpuasa. Karena dia tidak sengaja berpuasa untuk hari yang diragukan. Tapi memang dia sudah terbiasa untuk berpuasa. Kemudian ada juga bentuk puasa yang lain, seperti misalnya yang terlarang, ya, seperti misalnya berpuasa pada paruh Sya'ban yang kedua, ya, paruh Sya'ban yang kedua, seperti diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau mensahihkannya, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan beliau mensahihkannya juga oleh Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzan tasafa Sya'ban fala tasumu." Idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Jika telah tiba pertengahan Sya'ban, maka janganlah kalian berpuasa. Ya, jadi lebih jauh lagi Rasul melarang, bukan cuma sekedar melarang pada hari yang diragukan, tapi juga beliau melarang pada mulai dari setengah Sya'ban. Idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Bagaimana kaitannya dengan hadis yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban? Taufiknya sama dengan rukhsah yang Nabi sebutkan dalam hadis sebelumnya. Artinya orang yang memang sudah berpuasa, memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban, dia sudah berpuasa sejak paruh pertama dari bulan Sya'ban, maka dia boleh melanjutkan puasanya pada paruh kedua dari bulan Sya'ban. Adapun mereka yang tidak berpuasa sejak paruh pertama dari bulan Sya'ban, maka berlaku padanya larangan Rasul ini, idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Kalau sudah sampai pada pertengahan Sya'ban, maka janganlah kalian berpuasa, kecuali mereka yang sudah mulai memperbanyak puasa pada awal Sya'ban, pada paruh pertama daripada Sya'ban, dia boleh melanjutkan puasa sunnahnya tersebut pada paruh kedua dari bulan Sya'ban. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ta'lim atau daurah menjelang Ramadan kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita telah membahas perkara-perkara yang dianjurkan dalam berpuasa dan hari-hari yang kita dilarang untuk berpuasa di dalamnya. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala mencatatkan amal kita semua, baik yang berbicara maupun yang menyaksikan dan mendengarkan. Semoga Allah catatkan semuanya dalam kitab catatan amal kebaikan kita, yang semoga pula Allah berikan kepada kita pada hari kiamat nanti, dan kita menerimanya dengan tangan-tangan kanan kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.